Nah, ini terkait dengan laju perubahan sesaat. Kita ambil contoh 43 dari buku yang saya tulis ini. Jika jarak Y dalam meter yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak jatuh bebas dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah X, ya, X detik setelah dijatuhkan dinyatakan oleh Y sama dengan setengah GX kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasati yang nilainya 10 meter per detik kuadrat. Nah, tentunya jarak yang ditempuh oleh benda itu 5 detik setelah dijatuhkan. Berapa jaraknya? Ini kan gimana nih ngitung jarak? 5 detik setelah dijatuhkan. B, kecepatan rata-rata benda tersebut antara 3 detik setelah jatuh hingga 7 detik. Ini mudah. Tetapi kecepatan sesaat yang mau saya bahas. Nah, ini kita cepat aja yang pertama. Berapa jarak yang ditempuh benda itu 5 detik setelah dijatuhkan? Berarti 5 detik, X-nya kan ini T, waktunya kan X nih. Ini waktunya X, berarti kamu ganti aja X-nya 5. Berarti ini rumusnya, rumus geraknya ini setengah GX kuadrat, berarti X-nya diganti jadi 5, setengah kali 10 kali 5 kuadrat, berarti setelah 5 detik dijatuhkan, batu itu atau benda yang jatuh itu akan menempuh jarak 125 meter. Kemudian kecepatan rata-rata dari detik ketiga hingga detik ketujuh, ya kalian cari di detik ketiga. Kalau detik ketiga berarti kan dia rumusnya tetap ini, setengah kali G, G-nya 10 ya, kali 3 kuadrat 45 meter. Di detik ketujuh, jarak yang ditempuhnya adalah 245 meter. Kalau cerita kecepatan rata-rata, berarti rumusnya yang tadi, delta Y dibagi delta X nih. Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Y2-nya ini 245, Y1-nya 45, X2-nya 7, X1-nya 3. Maka kita masuk ke dalam hitungan seperti ini. Rata-rata kecepatan perubahannya dari detik ketiga ke 7 adalah 50 meter per detik. Itu average-nya. Tetapi kalau kita cerita kecepatan sesaat, ini kecepatan benda itu pada saat pas 7 detik. Pas 7 detik itu waktunya cuma 1 poin ya. 7 detik aja. Nah, soal ini, inilah yang dinamakan masalah laju perubahan sesaat. Jadi kita di sini diminta menentukan kecepatan benda jatuh itu pada saat X 7 detik. Sekilas hal ini tidak mungkin dihitung. Kenapa? Karena hanya ada 1 poin titik, yaitu X7. X1 saja, X2-nya nggak ada. Kalau X1-nya 7, berarti Y1-nya masukin aja ke sini. Dapat 245 kan? Seperti tadi. X2-nya mana? X2-nya mana di sini? Karena pas 7 detik. X2-nya nggak ada. Kalau X2-nya nggak ada, kalian cara akal-akalannya, kalian ambil X2-nya itu ya 8 detik dulu lah, interval 1 detik, kali nggak? Kita ambil 7 ke 8, jadi dia maunya pas di 7, tapi kita ambil aja X 8 detik. Ya, berarti X2-nya 8. Kita buat aja 8, kan dekat dengan 7, 1 detik sisinya. Berarti ini masukin. Nah ini, Y2 min Y1 per X2 min X1 dapat nih. Masukkanlah ini. Kenapa 320? Karena X-nya 8. X2-nya 8 nih. 8 kurang 7. Jadi ini masih kecepatan rata-rata. Ini masih kecepatan rata-rata. Kalau selangnya kita persempit seperti ini. Nah, nengok nih. Intervalnya dari 7 ke 8 itu, saya turunkan ke bawah nih. 8, 7,5, saya turunkan ini intervalnya. Dari 8 terus turun, mendekat ke 7. Nih, menurut kalian dari detik ke 7 hingga ke detik 7,0001 itu sama dengan 7 aja nggak tuh? Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Kan kalau detik ke 7 ke 8 masih beda 1 detik. Tapi kita mau detik ke 7 ke 7,00 itu interval yang sama dengan 7. Interval yang kayak titik juga itu dia. Nggak ada lagi selangnya itu. Tipis sekali. Artinya dari 7 detik ke 7,0001 itu sama saja dianggap sebagai taksiran titik. Sehingga yang penting kita dapat ini X1, kita kan perlu X1, X2. Ini X2. Nah, gitu loh. Kalau dapat X1, Y1 dapat. Kalau ada X2, 7,0001, maka Y2 dapat. Maka kecepatan jatuh benda itu tengok. Dari 75, turun-turun, merayap, menurun ke angka berapa, lihatnya.
Kayaknya 75 itu bergerak menuju angka berapa? 70, Pak. 70. Dia nggak akan kurang dari 70 itu. Pasti 70,00000. Nah, inilah namanya kecepatan sesaat. Pada poin yang interval speed ini, kecepatan di 7, pas di 7 tidak bisa kita dapatkan, tetapi bisa kita taksir dengan membuat interval 7 ke 7,00001. Nah, itulah dia 70. Jadi kecepatan ini sudah cerita limit. Di sini muncul pengertian limit. Nah, itu kan dari 7, kita bisa mengambil interval dari 7 ke 8. Bisa nggak kita ambil interval dari 6 ke 7? Bisa. Paham? Kan dia maunya pasti 7, tapi kita hitung dulu di menit detik ke 6 dan detik ke 7. Tetapi detik ke 6 itu kita buat merayap naik menuju ke detik 7. Jadi 6,5 detik hingga 7. Ini sempit. Apalagi kalau 6,999 detik ke 7. Apalagi koma ini. Nah, ini bagian ini sudah sama saja dengan 7. Interval itu, interval 6,999 ke 7 itu sama saja dengan 7. Paham nggak? Apa yang terjadi pada kecepatannya? Tengok. Kalau dari 6 ke 7, kecepatan rata-ratanya berapa? 65. Tetapi dari 6 ke 7, intervalnya dibuat menjadi dekat sekali ke 7, maka pergerakan 65 ini menuju angka berapa? Tengok nih. 69,99 ini adalah 70. Ya. Baik dari arah kiri, interval kiri maupun interval kanan, kita akan dapat fakta bahwa itu kecepatan sesaatnya adalah 70. Ini kalau kita pakai pendekatan interval, angka numerik. Tapi bisa juga nggak kita pakai, ini ada nggak persamaannya? Persamaannya apa tadi? Ya kan persamaannya nih kan, setengah ini, Y sama dengan setengah GX kuadrat kan. Saya ambil sini ya. Ini Y-nya setengah GX kuadrat. Ini kan persamaannya. Kita hitung aja pakai limit. Berarti kita bisa catat kayak begini. Kalau kita tidak pakai tabel tadi, tapi pakai limit, saya boleh buat fx sama dengan setengah kali, G-nya ganti 10 ya, X kuadrat. Nah, bertentu akan menjadi 5 kan, jadi fx itu adalah berapa? Nah, lalu kita hitung fx tambah H-nya berapa? Kenapa fx tambah H? Karena ini yang kita tetap pakai. Fx tambah H dikurang fx dibagi H. Fx tambah H-nya berapa? Berarti si X ini, X-nya ini diganti menjadi apa? X tambah H menjadi 5 kali X tambah H kuadrat. Nah, gitu. Jadi berapa hitungannya? 5 kali X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat. Nah, oke, kita buka kurung lah. Buka kurung menjadi apa? 5X kuadrat tambah 10XH ditambah 5H kuadrat. Ini adalah fx tambah H. Lalu kalau kita hitung fx tambah H dikurang fx dibagi H, limitnya terakhir ya. Ini akan memberi kalian hasil yang ini. Ini fx tambah H tadi yang ini. Saya buang sini, saya copy. Ini adalah fx tambah H kita tadi. Ya kan? Nih, fx tambah H kita tadi ini. Dibagi buang. Bagi apa? Ini buang. Dibagi dengan H. Maka kita bagi H ya. Kita bagi dengan H. Oh. Hati-hati. Salah ya, belum. Ini belum loh. Ini baru nilai dari fx tambah H saja nih. Dikurang fx-nya kan belum ada. Ini sama dengan sini. Saya tulis. Belum saya buat, ini baru yang ini, yang saya di kotak ini saya kotakin ya. Yang ini saja, ini baru nilai apa? Ini baru nilai fx tambah H. Belum fx. Kan nanti dikurang fx. Fx-nya kan di sini, dikurang fx. Fx-nya berapa? 5x. Kuadrat kan? Coret ini ya, mah. Ini habis. Apa yang muncul terakhir? 10X.
tambah 5H kuadrat dibagi H. Bagi H. Kita bagi menjadi 10X. Ini kan habis kan? Ini. Sama ini juga habis kan? Tinggal H sini kan? 10X ditambah H saja. 5H. 5H selesai. Ya, itu dia. Maka kita boleh katakan limit dari ini semua, fx tambah h tadi, tinggal mengambil h menuju 0 dari ini. Ini akan menjadi masukin. Hanya 0 ya. Jadi berapa jawabnya? Ya, paham. Inilah dia gradien tadi. Jadi ini juga, ini kan gradien nih. Gradien garis singgung kan? Ini kan gradien garis singgung. Kalau limit ini kan garis singgung. Coba kalian lihat secara tak sadar kalian, ini sama dengan apa? 10x. 10x. Dan gradien garis singgung itu sama nggak dengan laju perubahan sesaat? Itu dia. Dan pada x sama dengan 7, berapa dia? Berarti ini sama dengan 10 kali berapa? Adalah sama dengan 70. Dan 70 itu sama dengan yang kita diskusikan tadi dengan pendekatan tabel ini. Kan 70 dia kalau kita pakai tabel ini. Ini kan di 70, betul? 70 dia. Iya, Pak. Ini juga 69,995 juga 70. Berarti limit arah kiri arah kanannya 70. Jadi secara tidak langsung nampak kita ternyata gradien garis singgung kurva itu artinya juga laju perubahan. Dan laju perubahan itu artinya turunan. Jadi limit ini menjadi begitu spesial. Ini adalah limit spesial. Ini adalah limit laju perubahan yang sangat spesial. Ini limit laju perubahan yang sangat spesial. Limit yang sangat spesial. Ya. Oke. Dalam pembahasan kalkulus turunan. Semua buku atau diferensial. Di mana-mana buku apa saja, buku internasional, pasti akan mengemukakan limit laju perubahan ini. Dan limit yang unik ini, limit spesial ini, itulah yang dapat diartikan sebagai limit yang spesial ini, itulah yang kita boleh maksudkan sebagai definisi turunan. Nah, ini diartikan sebagai definisi turunan. Jadi kadang-kadang ini diartikan sebagai, didefinisikan juga sebagai turunan. Ya, limit ini, limit spesial ini, ya, diartikan juga sebagai turunan. Nah, gitu. Fungsi fx ya di sebarang titik. Asalkan turunannya ada. Asalkan limit ini ada. Ada. Kalau limitnya ada, yaitu nilai limit itulah dinamakan turunan. Itu pula dia, asalkan limitnya ada. Oke. Ada pertanyaan seperti sini? Bisa? Lebih kurang ya. Kalau kalian baca-baca buku turunan ya begitu. Dan semua nanti rumus-rumus turunan itu dibangun dari limit yang ini. Semua rumus turunan dibangun dari definisi limit yang ini. Paham ya? Oke. Limit laju perubahan. Nah, ini dan seterusnya ini yang saya tulis udah lama ini. Kayaknya udah 10 tahun lalu ini. 12 tahun lalu saya nulis ini. Tadi nggak mau direvisi juga belum direvisi. Nah, ini definisi turunan. Oke. Inilah dia turunan. Nah, turunan itu definisinya ini, limit laju perubahan yang spesial tadi. Itu dia. Jadi kalau nanti kalian tanya, kalian kan di SMA udah tahu lah, cari turunan 3x kuadrat tambah 5x kurang 25. Ini turunan ya. Sekarang kita masuk ke bagian turunan. Ya, nanti baru kalian tinggal tengok video YouTube saya. Di YouTube saya sudah lengkap, tapi di YouTube itu saya belum terangkan ini ya.
bab ini belum saya terangkan secara sistematik. Saya rasanya akan mau saya masukkan ya. Ini, oke, oke. Dan ini ya, what's up this? Why cannot? Oh, ya. Nah, sekarang turunan fungsi. Y sama dengan fx. Turunan fungsi Y sama dengan fx. Biasanya huruf kecil ya. Y, fx. Kecil nih. Nah, turunan fungsi Y sama dengan fx. Apa sih definisi turunan itu? Ini arti turunan. Sebentar. Turunan definisinya ini. Nah, ini definisi turunan nih. Ya. Inilah dia definisi turunan fungsi. Untuk fungsi fx, maka turunannya di titik x didefinisikan oleh nih. Nah, simbol turunan, beberapa simbol turunan, ya. Jadi beberapa simbol turunan yang lazim digunakan dalam kalkulus, ya. Oke, ada beberapa simbol turunan yang lazim digunakan dalam kalkulus diferensial. Simbol-simbol tersebut diantaranya nih, kita boleh pakai, kadang-kadang kita buat gini, kita namakan dia ini. Kita kadang namakan dia ddx apa? Atau sama dengan y aksen. Nah, gitu loh. Sama saja dengan f aksen. Kadang-kadang disebut juga. Nah, ini digunakan silih berganti, ya. Kadang digunakan silih berganti, tetapi maknanya adalah sama. Ya, digunakan silih berganti, tetapi maknanya adalah sama. Ya, sering digunakan silih berganti, saya tulis di sini. Jadi ini sering digunakan secara bergantian, ya. Tetapi esensi maknanya sama. Pengertiannya sama. Dia kadang pakai ini, kadang pakai itu, tetapi dia pengertiannya tidak berbeda. Paham ya? Ini beberapa yang apa ya saya bilang. Saya panah di sini. Ya, sering digunakan tapi maknanya sama. Ada pertanyaan seperti sini, jelas? Bisa paham nggak? Oke. Mungkin ini definisi turunan, selalu definisi turunan ini dia. Jadi di dalam turunan ya ini, definisi yang paling populernya itu ya ini, limit, jadi dy dx itu adalah limit dari dikurang fx dibagi apa? H, atau kadang dipakai begini. Dia nggak pakai huruf H, tapi pakai delta X. Limit dikurang apa? Dibagi di sini delta X dan delta X
Ya, kadang dipakai delta X, kadang dipakai apa? Terkadang digunakan delta X, terkadang digunakan H. Paham ya? Terkadang pakai delta X, terkadang pakai H. Oke, ada pertanyaan nggak sebelah sini? Kalian? Bisa paham nih? Sedikit lagi waktu kita ini ya. Coba kalau ada yang mau tanya. Oke, ini definisi turunan. Saya buat worksheet. Kopi dulu ya. Oke, kita coba lihat contoh. Misal begini. Tentukan turunan. Nah, ini contohnya ini. Saya sih hapus saja nih ya. Lebih ini saya hapus. Saya hapus. Ini enggak saya hapus. Tuh. Ini pakai apa nih? Pakai H ya. Pakai H dia. Oke. Ini saya hapus. Saya hapus. Nah, contohnya kayak begini nih. Ini contoh. Nah, ini. Soal tentukan turunan ini katanya gitu. Nah, gunakan definisi. Jadi kalian pakai definisi lah. Nah, jadi di sini fx-nya ini ya. Nah, ini dia. Saya mungkin kalau saya ambil kayak begini. Saya buat begini dulu. Masih ada space tak? Nah, ini. Nah, ini jawabannya nih. Nah, ini. Tuh, sini. Kemudian sama dengan ini. Ini. Ini ke atas ini. Nah, gitu dia. Jadi jawablah ya. Jadi kalau di sini jawab fx-nya berapa sini? Fx-nya ini ya. Nah, lalu hitunglah ini. Ini kan fx tambah h. Bagian ini saya kotakin. Bagian yang ini adalah fx tambah h. Ini kurang 25 ini. Ini bagian ini. Nah, ini. Nah, ini bagian fx tambah h. Ini fx tambah h ini. Ini saya akan katakan nilai fx tambah h. Ya, nilai fx tambah h-nya itu. Ya kan? Kemudian kalian nggak bingung nih. Ya, fx tambah h-nya. Kemudian yang ini, kotak ini adalah ini bagian fx, ya kan? Yang ini bagian fx. Ini nilai fx, gitu loh. Nilai fx. Kan fx-nya kayak gitu. 3x kuadrat tambah 5x kurang 25. Mungkin kalau saya mau katakan, kenapa sih seperti itu ya? Ini dia. Ini penjelasannya. Kan fx tadi apa? Fx tadi tiga ini fx. Lalu fx tambah h, nih,
Berarti semua X yang kalian dapat di sini diganti menjadi apa? Kalian gantilah dia menjadi, nih, ganti menjadi fx tambah h. Ini akan menjadi 3 kali x tambah h, kan itu kan? Tambah 5 kali kurang 25. Nah, ini dia. Nah, ya. Dan hasilnya ini. Ini bagiannya. Nih. Ini hasilnya. Ini sama dengan ini. Kan itu. Sudah dibuka kurung. Nah, sesudah dibuka kurung, hasilnya ini lagi. Nih, kalau dibuka. Ini dia. Nah, ini. Nah, gitu loh. Bagian yang ini aja. Lalu nanti dikurang bagian ini. Inilah semua dia. Inilah dia. Inilah nilainya. Saya katakan ini aja. Nah, ini dia. Nah, kayak gitu. Ini buang. Lalu dia kalau udah di otak-atik lagi jadi seperti ini. Nah, ini dia. Tuh. Ini dia. Ya, intinya uraiannya jadi seperti inilah. Yang ini tadi jadi ini dia. Jadi bagian ini dia. Nah, ini jadi ya. Nah, itu dia. Itu nilai akhirnya ya. Dan nanti sehingga akhirnya sesudah ini disederhanakan, kalian kan bisa mencoret ini dan ini. Apa yang bisa kalian coret nih? Bisa kalian coret kan nih? Ini coret. Habis. Apalagi 25 sama min 25 habis. 5x sama 5x habis. Nah, gitu. Lalu yang tertinggal adalah yang tak tercoret, dan tak tercoret itu ini. Dari bagi-bagi ini dibagi coret lagi ini tinggal H, coret lagi ini tinggal 1 dengan ini, maka tersisanya ini. Lalu ini coret lagi dengan ini. Nah, maka yang tertinggal limit dalam kurung ini saja, maka hasilnya 5. Berarti turunannya, maka kita akan katakan dx-nya, limitnya kan ada 6x tambah 5. Nah, itu kalau pakai definisi turunan yang menggunakan limit. Tapi nanti kalau pada fakta berikutnya, kita tinggal turunkan saja nih, 2 turun ke sini, turunan 25 konstan adalah 0. Nah, itu sudah menggunakan rumus-rumus yang sudah siap pakai. Dan dari mana rumus-rumus itu semua kita peroleh? Kenapa turunan x kuadrat itu 2x? Jawabannya yang kita gunakan ini nih. Inilah yang kita pakai. Inilah yang rumus inilah yang kita pakai. Sehingga kita tahu turunan x kuadrat itu 2x. Rumus ini pula yang kita pakai sehingga kita tahu turunan sin itu cos. Nah, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Oke, saya kasih tugas lah, bisa nggak? Saya kasih tugas nih, coba kalian tugasnya menonton aja ya. Ini ada soal langkah. Ini langkah-langkah menentukan turunan, langkah 1, langkah 2, 3, 4. Saya sengaja pakai langkah-langkah. Tolong kalian baca ini langkah-langkah menentukan turunan, langkah 1, 2, 3, 4. Soalnya contoh 2 ini, nah, bahkan saya sudah buat langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jelas ya? Ini nanti saya lampirkan ke dalam Google Classroom lah. Atau ke grup WhatsApp kalian agar bisa dibaca. Ini semua aturan-aturan turunan, dan ini penjelasannya coba tengok di YouTube saya. Saya rasa ini mudah-mudahan dah cukup sampai sini dulu lah. Ya. Ya, nanti ini Bapak kasih yang ini materi ini kalian baca ya.
cara menentukan turunan pakai limit langkah 1, 2, 3, 4 nih. Ini. Baca ya nanti nih ya. Langkah-langkahnya. Iya, Pak. Kalau langkah-langkahnya udah tahu, nanti berikutnya sih sudah paham. Jadi tolong ini nanti saya potong lah ini buku ini supaya kalian bisa baca. Paham ya? Itu aja ya. Paham, Pak. Oke. Cukup Paham, saya Pak. rasa hari ini sampai sini ya kuliah kita. Bisa enough. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada,